Teman-teman ada pertanyaan ya, ini dari Instagram. Pak, maaf boleh nanya, kalau interview di PT United Tractors itu yang ditanyain apa aja? Soalnya suka ada BKK khusus PT United Tractor School. Oke, kalau BKK ini saya nggak tahu ya Mas, BKK itu apa? Ya tapi akan saya jawab ya Mas. Pertama BKK saya nggak tahu apa, dan untuk UT School saya juga nggak tahu. Karena zaman saya dulu itu belum UT School sih, masih MM, magang mekanik. Nah, jadi pertanyaan interviewnya itu kalau zaman saya, ini zaman saya ya, ada dua, ada interview teknik, ada interview biasa. Interview biasa itu kita ketemu dengan orang nggak tahu ya, mungkin perwakilan HC atau tim tim rekrutmennya. Oh dulu zaman saya masih Bu Yani, Bu Yanti ya. Jadi pertanyaan dulu ya seputar kita, seputar kehidupan kita, ditanya nama, orang tua, terus apa namanya keseharian kita bagaimana, sekolah di mana, kejurusan apa gitu ya, umum lah pertanyaan itu, dan teman-teman bisa jawab pasti kan. Nah ada pertanyaan yang agak pelik lah. Pertama, Anda tahu Yuti itu dari siapa? Itu dulu pertanyaan ke saya. Sampai tahu Yuti dari mana? Nah itu harus Anda jawab tuh. Kedua, Anda siap nggak ditempatkan di mana saja? Itu pertanyaan saya ya, bahwa bekerja dulu saya terimaan Jakarta. Jadi di pas saat di Jakarta, salah satunya bahwa kita tidak akan kemungkinan besar bekerja di Jawa Barat atau di Jakarta enggak ya, atau di Pulau Jawa enggak, tapi kita akan dimutasikan. Itu siap tidak? Nah itu yang selanjutnya adalah saat proses kita magang, dulu magang tidak ada istilah penggajian, hanya uang saku dan nominalnya sekian 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 tuh. Seperti apa? Nah, jawaban saya adalah pertama, tahu Yuti dari mana? Saya tahu Yuti dari dulu belum zaman Instagram, belum ya, 2005 itu masih. Saya tahu karena ada di tempat saya yang bekerja sebagai mekanik cuti, tertarik. Yang kedua, di tempat saya itu ada beko. Saya pengen belajar beko lah gitu ya, zaman dulu kan masih terbatas teman-teman. Terus yang pertanyaan misalkan siap nggak ditempatkan di mana saja, jadi kita tidak akan bekerja di Pulau Jawa. Jawaban saya waktu itu, jangankan saya kerja di luar Pulau Jawa Pak, sorry Bu gitu ya, jangankan saya kerja di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, saya siap. Jangankan di situ, di luar negeri pun saya siap gitu ya. Misalkan di Jepang, di mana gitu ya, itu sampai ibunya yang ngetes itu ketawa dia. Ya saya juga mau lah kalau kerja ke Jepang katanya gitu. Tuh, terus yang ketiga pertanyaan masalah uang saku. Waktu itu saya bilang gini, Bu, saya kan baru masuk ya, tidak etis ketika saya harus membicarakan masalah gaji. Saya dikasih makan aja itu udah, bagi saya udah lebih dari cukup. Dikasih makan, dikasih ilmu sama perusahaan, dan saya tidak akan menuntut sebelum saya menguasai ya. Jadi dulu teman-teman ya, kalau masuk ke UT masih lama itu berjejer dump truck Pak. Jadi sebelum saya interview, saya melihat ya, mungkin kalau zaman sekarang ada HP mungkin bisa foto saya dulu, sampai saya ditegur sama security, ngapain Pak? Ini Pak melihat HD, ini banyak gede banget. Padahal dulu HD 465. HD 465 itu kalau di tambang batu bara cuma fuel truck aja itu ya, atau water truck kan gitu. Ya karena keinginan saya itu untuk apa namanya belajar. Jadi kalau saya tidak digaji, saya akan nggak nuntut Bu. Saya cuma ingin belajar bagaimana cara buka ban aja ya. Ini ban nih gede banget gitu. Zaman dulu tuh saya beko itu gimana ya, kok bisa muter-muter bawahnya, kok diem. Keinginan itu. Jadi kalau waktu itu Bu, kalau misalnya perusahaan tidak memberikan gaji sepeser pun ke saya nggak akan nuntut, nggak akan meminta dan segala macam. Apalagi saya sekarang dididik, dibesarkan gitu kan, dikasih ilmu, ya alhamdulillah ya. Ya itu sih, zaman dulu itu ya sih, yang umum ya, yang teknik. Kalau teknikal nanti beda lagi. Bisa ditanya, kalau teknikal ya, kamu jurusan apa? Saya jurusan listrik Pak. Oh berarti kalau kamu jurusan listrik, kamu nggak akan saya tanya tentang mesin, pasti kamu nggak tahu gitu. Saya tanya genset itu apa. Jadi saya disuruh genset Pak. Jadi di ruangan dulu masih zamannya Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Mariono, Pak Firman, 3 orang ya. Saya dites 3 orang. Masuk, terus ada sebuah foto gitu di dinding. Foto itu dulu saya nggak tahu itu apa Pak, tapi mesin ya, tulisannya Komatsu warna kuning. Nah sekarang saya tahu itu genset Komatsu. Saya disuruh jelasin, kamu tahu nggak genset katanya. Tahu Pak, genset itu zaman dulu ya, setahu saya namanya orang kampung, orang katrok, yang tahu yang buat hajatan kan, gitu, yang pakai bensin kan.
Ini Pak, loh kalau itu apa? Oh, itu mah yang digambar bukan genset Pak, itu mah kayaknya mesin gede. Saya bilang nggak tahu mesin apa. Cuma di situ ada tulisan Komatsu, mungkin itu mesin Komatsu ya Pak, mesin diesel saya bilang. Itu genset juga sebenarnya. Wah, genset. Oh, yang benar Pak, saya bilang. Udah banget itu ya. Ya dulu itu pertanyaan sampai saya detail nanyain. Jadi eh, kira-kira kamu tahu nggak? Waduh, saya pengen tahu Pak. Saya jawab gitu. Saya terus terang saya kalau genset ini saya nggak tahu, tapi saya pengen tahu Pak. Red, berdua. Nih, ini ada yang nanya nih. Ini nih orangnya nih, kelihatan nggak? Sini mukamu kelihatan dulu. Nah ini nih, ini satu orang nih, ini giniin aja. Ah, ini siapa? Arif. Aldi, ini Rip. Ini Youth School nih. Satu lagi nggak kelihatan muka lo nongol, biar nggak bohong lo ya, berdua ya. Nih, ini pertanyaan nih. Kalau zamanku kan belum ada Youth School ya, jadi nggak tahu. Nah ini pertanyaan nih, BKK itu apa? Tahu BKK? Bursa kerja khusus. Bursa kerja kursus. Oh BKK tuh bursa kerja khusus. Ini apa nih BKK maksudnya? BKK biasanya dari sekolah. Oh dari sekolah. Deketin aja ngeliat muka aku, kamu ngomong kalau nggak mau. Jadi BKK itu bursa kerja khusus yang biasa dari sekolah gitu ya. Iya, yang nyalurin kerja-kerja gitu. Oh nyalurin kerja. Salah satunya nanti ke Youth School gitu. Oke, nah sekarang interview, pernah ada interview? Ya benar. Interview apa biasanya kalau zaman kamu kemarin? Interview Kencangnya suaranya nggak masuk ke sini. interview user. User, pertanyaannya apa aja? Kayak pas pertama suruh perkenalan diri. Perkenalan, pertama tanya, bos nama saya Asep misalkan. Saya dari asal mana? Kamu dari mana? Cilacap. Cilacap. Dari Cilacap. Tetangga saya, ibu saya, saudara saya gitu ya. Perkenalan. Latar belakang keluarga. Latar belakang, bapak saya sebagai misalkan guru atau kerja swasta. Oh iya, iya. Terus saya punya saudara. Itu pertanyaan umum lah. Ya, suruh menjelaskan ya. Ya. Misalkan Bupati Cilacap tahu nggak? Ya. Siapa? Toto Suwarto. Toto Suwarto. Ditanya nggak Bupati Cilacap jawab? Enggak, oh enggak ya teman-teman. Ya siapa tahu kan. Berarti pertanyaan umum ya, ini dari Youth School-nya tuh. Pertanyaan umum tentang keseharian kita lah, di rumah ngapain mungkin kan ditanya. Oh, saya di rumah punya bengkel Pak, misalkan ngebengkel, punya motor, anak motor atau anak geng, apalah gitu ya. Tapi jangan yang jelek-jelek jangan diomongin. Pak, saya di rumah cuma pagi tidur, pulang tidur. Yang bagus-bagus ya ceritanya, cuma ya orang uji coba apa namanya HRD itu pasti tahu lah kita ngebohong dan kita benerin itu dia pasti tahu. Nah, jadi berarti dari ceritain dari pribadi kita, keluarga, latar belakang, terus yang kedua dari mana? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Seharian Rutinitas harian ngapain? Misalkan bangun saya jam 6 Pak, sholat tidur lagi. Nah, apalah cerita gitu. Oke, terus habis itu apa lagi? Paling soal jurusan materi ya. Terus materi yang dipelajari saat SMK apa? SMK ya. Misalnya jurusan apa? Dari kelas 1 sampai 3 biasanya. Hah? Dari kelas 1 sampai 3. Bukannya materinya. Kan jurusan Rawamangun Bogor gitu. Oh, jadi jurusan kalau teman-teman jurusan apa? Alat berat atau apa gitu ya. Sekolah apa gitu. Ditanya ini enggak, kamu tahu Yuti dari mana gitu? Enggak. Oh iya, ditanyain. Ditanya ya. Oh, tetap ditanya loh. Tapi kan tahu Yuti dari mana? Apa dari Instagram, apa dari Facebook, apa dari ini tetangga apa dari mana? Dari tetangga, dari saudara, apa misalkan punya orang keluarga yang di Yuti gitu ya? Iya. Oh iya, tanyain tuh Mas. Sampai nanti siap-siap aja kalau ditanyain ya bilang aja saya tahu Yuti dari Yuti. Ditanya nggak misalkan Yuti itu apa? Kamu tahu nggak Yuti misalkan gitu? Iya. Nah, sama saya dulu juga ditanya. Jadi ketika kita masuk suatu perusahaan kan ditanya, kamu tahu Yuti dari siapa? Dari A. Oke, sekarang Yuti itu perusahaan apa kan gitu kan? Yang ada di bidang apa? Gitu. Bergerak di bidang apa? Terus kamu ngelamar di sini tujuanmu apa? Kan gitu ya. Itu aja Mas ya.
suaranya nggak masuk ini, pasti kecil ya, nanti tak besarin lah. Ya itu aja ya. Jadi seputar, sekali lagi seputar latar belakang kita, background kita, keluarga, terus pendidikan, sekolah ya. Ditanyain, terus mungkin minat kita di YouTube itu ngapain, jangan sampai, makanya teman-teman baik itu nanti yang melamar nanti di school, jangan terlalu polos-polos amat lah. Anda sekarang, zaman sekarang tuh masih bisa nyari loh, nyari YouTube itu apa backgroundnya sih, Pak, minimal Anda bisa menceritakan YouTube itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa, alatnya apa aja yang dijual, terus keinginan kamu di sini ngapain. Saya pengen bisa alat berat Pak, saya pengen bisa Komatsu, setelah saya lulus dari UT, saya bekerja di UT, semua Komatsu di Cilacap saya yang handle Pak. Gak ada lagi tuh yang overhaul, bongkar pasang. Engine baru dibongkar naik lagi, turun naik, nggak ada Pak. Sekali pekerjaan tidak ada berulang, tidak ada redo gitu. Jadi kita akan masuk tadi Skania kan, tahu kan kayak gitu kan ya. Kayak itu aja sekilas ya. Mohon maaf ya Mas ya. Nanti mungkin bisa tanya ke yang lain. Ya just nih, kalau aku buang tuh ketiga itu. Ya, ini lagi OJT keberapa ini? OJT 1 doang. OJT 1 berarti pendidikannya 1 tahun 2 tahun? 1 tahun totalnya sama Inklas. Oh digabung ya, OJT pas Inklas 1 tahun, habis itu wisuda. Ya wisuda. Dan bocoran nih, mereka kemarin katanya mau ke PPA, KPP, sama PAMA, SIS, banyak ya teman-teman. Ya disalurkan. Ya mudah-mudahan, yang penting belajar ya. Oke itu aja Mas ya. Intinya tetap semangat, tetap jaga keselamatan, tetap belajar lah. Salam alat berat.